balik lagi nih sama Losa Citra, Losa Sheila, dan Losa Daniel. Yeay! Oke, sebelum kita mulai, kita mengirim dulu nih Losa. Gimana Losa? Nah, siap juga adik-adik. 1, 2, 3. GKT, teman kids. Doa, yes. Firman, oke. Betul, bagus tuh semangatnya adik-adik. Kita harus tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Betul banget Losa. Losa mau tanya, adik-adik di rumah seneng gak sih? Wah, nggak kedengeran ya Losa. Coba kalau Losa yang di sini, Losa seneng gak sih? Seneng. Ya, Losa juga seneng banget bisa sama-sama kumpul lagi sama adik-adik di rumah. Kalau gitu, Losa mau ajak kita nyanyi kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke? Oke. Oke, Losa, yuk kita berikan lagu ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke. Nah sekarang kita mau doa dulu yuk. Ayo kita doa bersama. Oke, yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar Tuhan buat kami sehingga kami bisa bangun dan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong sertai untuk setiap kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik, Losa mau ajak kita nyanyi sebuah pujian lagi nih. Kita mau bilang lagunya setinggi langit karena gak ada kasih yang lebih tinggi selain kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yuk sama-sama kita nyanyi sambil bangkit berdiri pakai gerakan ya. Ayo Losa, terus semangat ya adik-adik. Semangat. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Untuk kita semua adik-adik. Nah sebelum lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adiknya siapkan hati ya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu apa ya? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, sobat kita semua yang tidak pernah ninggalin kita. Betul banget. Terus ayo kita nyanyi bersama. Siapa ya itu? Satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, bersyukur ya kita bisa bertemu lagi. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesehatan sehingga kami masih boleh beribadah. Kami akan dengar firman Tuhan, kami mohon Bapa boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kalian pernah nggak punya temen yang waktu kalian main, dia punya mainan banyak sekali. Ada yang namanya boneka gegek ya, lucu ya. Terus juga mungkin dia punya boneka ini lagi, banyak sekali ya. Terus dia punya bukunya banyak, ada 3 ya. Terus kalian lihat lagi, mainannya ada yang ini nih, mainan ini nih. Aduh, bongkar. Wah. Ya, bisa buat susun cari warnanya. Atau kalian pergi ada yang punya mainan kayak gini. Ayo, siapa yang kepengen? Iya, pasti kepengen ya. Ada yang kepengen baca buku, kepengen main boneka. Tapi gimana kalau misalnya kalian bilang, aku mau pinjam bukumu dong, yang ini boleh nggak? Terus temennya bilang, gak boleh, kamu nggak boleh pinjam ini. Kalau gitu aku pinjam boneka guguknya deh. Nggak boleh, ini punyaku, kamu nggak boleh ambil. Aku pinjam yang ini deh. Nggak boleh, ini juga punyaku. Enak aja kamu mau. Wah, pasti kita apa? Kita pasti kesel ya. Pasti bilang sama mama, mama, temanku itu pelit. Dia tidak mau berbagi, tidak mau pinjemin aku mainannya. Kita pasti kasih nama si pelit. Temanku itu pelit. Karena dia tidak mau berbagi sama kita. Atau pernah nggak kalian? Atau kalian pernah nggak punya temen yang dia itu kalau main sama kita suka begini. Jangan di situ dong. Kamu mah nggak bisa. Ini nggak begini caranya. Aku nggak mau main lagi deh. Kalau ketemu temen itu kita biasa sebut teman apa? Dia mah pemarah, ya kan? Atau misalnya ada kita lagi asik-asik main, terus rambut kita ditarik-tarik. Terus tahu-tahu kita dicowel-cowel. Kita pasti bilang ngadu sama mama atau sama papa kan. Papa, mama, aku gak mau main sama dia. Karena dia jahat. Dia suka ganggu aku. Wah, kita pasti pernah ketemu ya sama teman-teman yang seperti itu. Atau mungkin kita yang sekarang lagi sekolah online. Walaupun kita di rumah, kita sering kali juga lihat teman-teman kita, nyebelin ya orangnya ya. Nah, biasanya kalau sama orang-orang yang pelit, yang suka jahat sama kita, atau yang si pemarah, biasanya kita senangnya diapain sih mereka?
Nah coba pikir. Iya, kita mungkin maunya biar dia dihukum saja. Dihukum sama bu guru, dihukum sama mamanya. Kita merasa, dia memang jahat, jadi dia gak pantas dihukum. Nah, tahu gak adik-adik? Bahwa cerita kita yang dari minggu lalu, kita sudah mendengar cerita, itu juga seperti itu. Masih ingat siapa dia? Yang dia waktu Tuhan suruh pergi untuk kasih tahu kepada orang-orang yang dia anggap jahat itu, dia nggak mau. Ayo masih ingat siapa? Iya, betul, Yunus. Nabi Yunus Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Tapi Nabi Yunus gak mau Tuhan. Karena apa? Karena orang Niniwe itu jahat. Mereka itu sangat jahat. Mereka itu gak pantas untuk dapat kasihnya Tuhan. Makanya Nabi Yunus pergi. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia pergi, dia pikir dia bisa gak ngikutin perintah Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa diatur oleh Yunus. Akhirnya dia masuk ke perut ikan. Waktu di perut ikan, Yunus sadar kalau dia salah. Lalu apa? Akhirnya Tuhan suruh ikan itu muntahin Yunus. Sampai Yunus bisa pergi ke Niniwe. Terus Yunus sudah cerita sama orang Niniwe. Hei orang Niniwe, kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan hukum. Yunus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi dia tetap gak suka. Yunus tuh gak suka kalau Tuhan tidak jadi hukum orang Niniwe. Karena buat dia harusnya orang Niniwe itu dihukum, bukan diampuni. Tapi cara Yunus dan cara Tuhan tidak sama. Yunus lihat orang Niniwe nyebelin, orang Niniwe jahat, harusnya dihukum. Tapi Tuhan itu mengasihi. Nah, waktu Yunus setelah ngomong sama orang Niniwe bahwa Tuhan akan hukum mereka kalau mereka tidak bertobat, Yunus pergi ke sebelah timur dari Niniwe itu. Dia dalam hati dia pengen lihat, aku mau lihat orang Niniwe itu bisa bertobat enggak. Ya, aku pengen lihat apakah orang Niniwe itu akan Tuhan musnahkan. Wah, dia pengen lihat itu. Maka dia bangun sebuah pondok. Untuk apa? Untuk berteduh. Nah, waktu dia ada di pondok itu, dia sambil lihat, kapan ya Tuhan hukum? Tapi ternyata Tuhan tidak menghukum orang Niniwe. Orang Niniwe, mereka mendengar bahwa Tuhan akan menghukum kalau mereka tidak bertobat. Orang Niniwe semuanya menyesali perbuatan mereka. Dan Tuhan tidak menghukum. Wah, Yunus tahu itu. Yunus marah sama Tuhan. Tuh kan Tuhan terlalu baik sih sama orang Niniwe. Tuhan gak jadi hukum deh. Kesel aku. Wah, Yunus kesel. Tuhan, apakah marah sama Yunus? Tuhan mau ngajarin Yunus tentang apa artinya sayang. Nah, pada satu ketika itu Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Guys, pohon jarak itu pohon yang ngerambat. Nah, waktu ngerambat pohon jarak itu sampai menutupi pondok tempat Yunus berteduh di sana. Wah, Yunus waktu lihat pohon itu dia senang. Aduh senang aku ada pohon tumbuh, jadi aku tidak kepanasan. Ya, senangnya dia waktu dia lihat pohon itu. Tapi besoknya Tuhan itu suruh satu ulat untuk makanin pohon itu. Nah, waktu ulat itu makan, setelah matahari bersinar, pohonnya layu mati. Yunus kesel. Apa sih ini? Kok
pohon jaraknya bisa mati. Oh, kesel dia. Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, kamu sayang ya sama pohon itu. Pohon itu kamu nggak menanam, tapi kamu sayang. Apalagi aku sangat sayang kepada orang Niniwe. Nah, Tuhan tuh mau ajarkan kepada Yunus bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada orang-orang Niniwe. Dan Tuhan juga mau mereka bertobat. Tugas Yunus hanya satu, memberitahukan kepada orang Niniwe bahwa Tuhan akan hukum kalau mereka tidak bertobat. Tuhan mau Yunus punya hati seperti Tuhan. Hati yang mengasihi orang-orang yang mungkin mereka anggap jahat. Tuhan mau supaya kita juga belajar mengasihi orang-orang yang pelit, teman-teman yang nakal, teman-teman yang suka marah-marah. Tuhan mau kita mengasihi mereka. Tuhan mau juga kita melihat walaupun mereka pelit, nakal, mereka bisa berubah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong mereka. Jadi hari ini kita belajar tentang mengharapkan yang baik. Dari siapa? Dari orang yang mungkin ya selama ini pelit, nakal, jahat. Mereka bisa Tuhan ubah. Yang penting tugas kita adalah apa? Menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Mengingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang sayang kepada mereka. Ya adik-adik, yuk kita belajar untuk apa? Untuk tidak ngecap teman. Kalau temannya sudah jahat sama kita, kita bilang kamu akan jahat selamanya. Nah, ya. Kita belajar bahwa Tuhan mampu dan sanggup mengubah orang yang jahat menjadi baik. Tuhan mampu menolong mereka. Tugas kita apa? Tugas kita doakan mereka. Kalau kalian punya teman yang nakal, teman yang kalian tidak suka, kalian bisa berdoa, minta Tuhan ubah mereka. Minta Tuhan tolong temanmu supaya bisa berubah. Ya, lalu yang kedua, kita bisa ceritakan tentang kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang loh sama kamu. Ya, Tuhan juga mau kamu juga belajar percaya kepada Tuhan. Nah, di situ kita bisa jadi berkat. Oke? Sip? Tuhan berkati kita semua. Yuk kita hafal ayat dulu dari Matius 7 ayat 1. Lalu saya akan bacakan ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayo sekali lagi ya. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke? Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, tolong kami supaya kami bisa belajar dari kisah Yunus. Agar kami tidak selalu mencap teman yang nakal, dan tolong kami supaya kami juga berdoa untuk mereka. Supaya kami juga boleh menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai nih dengerin firman Tuhan. Sekarang, Lose mau ajak kita pujikan lagu terakhir, sedikit demi sedikit. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini. Ayo Lose. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak putri Maria, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat,
seperti yang dulu lagi. Meskipun terlambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun terlambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Iya benar adik-adik, karena kita nanti pasti akan diubahkan Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau doa dulu nih. Doa akan dipimpin oleh Mbak Citra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ikut sekolah minggu via Zoom. Tuhan, tolong kami agar kiranya apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami pujikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya udah selesai sih, tapi kayaknya Apalagi nih Rosa? ini kurang seru nih kalau nggak ditutup pakai Yel. Ayo kita yel yuk adik-adik. 1, 2, 3. Pegang ya, kids. Doa.